Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Segaran Banyumas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang sekaligus peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Saya akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang berjudul Simplifikasi Pelaporan Lansia Terlantar melalui Sistem Aduan Lansia Terlantar atau SIADUL di PPSLU Sudagaran Banyumas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Aksi perubahan ini dilatar belakangi adanya pengaduan lansia terlantar yang bersifat manual atau konvensional, yaitu pelapor datang secara langsung ke PPSLU Sudagaran Banyumas, sehingga hal ini sangat tidak efektif dan tidak efisien karena laporan hanya dapat diterima selama jam kerja dan hari efektif kerja. Selain itu, apabila lansia terlantar terlambat dilaporkan, maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap lansia terlantar, karena lansia terlantar terlambat dalam penanganannya. Latar belakang berikutnya adalah naiknya jumlah kasus lansia terlantar di Jawa Tengah setelah adanya pandemi COVID-19, di mana data laporan menyebutkan jumlah lansia terlantar pada tahun 2019 sejumlah 76.218, tahun 2020 naik menjadi 112.422 dan tahun 2021 naik secara signifikan menjadi 1.248.678 jiwa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, disebutkan Panti Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas menemui beberapa permasalahan. Dan sebagai isu utama adalah belum tersedianya pelayanan aduan lansia terlantar berbasis informasi teknologi. Selanjutnya dari isu utama tersebut dilakukan analisis diagnosa leverage dengan rencana solusi aksi perubahan, yaitu membangun sistem aduan lansia terlantar dengan sistem online atau aduan pada link Google Form berikut. Untuk mewujudkan aksi perubahan tersebut, perlu ditargetkan melalui pentahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pelaksanaan milestone jangka pendek dimulai dengan kegiatan pembentukan tim efektif dan atas arahan mentor. Tim efektif terdiri dari project leader, tim IT, tim administrasi, tim teknis, dan tim sosialisasi. Selanjutnya, tim IT dan tim teknis membuat sistem aduan lansia terlantar atau SIADUL dan dilaksanakan uji coba. Tim administrasi menyusun regulasi dan SOP sistem aduan lansia terlantar dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tahap selanjutnya dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi kepada petugas PPSLU Sudagaran Banyumas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian dilaksanakan sosialisasi sistem kepada TKSK dan PKH. Tahap berikutnya adalah penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial. Pelaksanaan launching Sistem Aduan Lansia Terlantar atau SIADUL sekaligus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Melaunching Sistem Informasi Aduan Lansia Terlantar dan tahapan jangka pendek yang terakhir adalah evaluasi implementasi Sistem Aduan Lansia Terlantar dan sekaligus membuat buku laporan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Semua kegiatan aksi perubahan dalam tahapan jangka pendek telah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, terdapat kinerja kegiatan jangka menengah yang dapat direalisasikan pada jangka pendek, yaitu 1. Sosialisasi sistem kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, menyusun buku laporan implementasi Sistem Aduan Lansia Terlantar. Capaian kinerja jangka pendek sebanyak 9 kegiatan secara keseluruhan telah tercapai 100% sesuai dengan rencana milestone jangka pendek. Selain itu, terdapat 2 kegiatan jangka menengah yang telah dilaksanakan pada tahapan jangka pendek. Dengan demikian, secara keseluruhan ketercapaian kinerja jangka pendek dan jangka menengah terwujud 150%. Melalui serangkaian koordinasi dan komunikasi yang intens dalam menggerakkan tim efektif kepada stakeholder, maka telah ada perubahan mobilitas stakeholder pada kuadran promoters, laten, defenders, dan apathetics. Dengan telah terlaksananya aksi perubahan kinerja pelayanan publik, simplifikasi pelaporan lansia terlantar melalui Aduan Lansia Terlantar atau SIADUL di PPSLU Sedagaran Banyumas, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, terutama penerima manfaat lansia terlantar, dapat terlayani dengan optimal di PPSLU Sedagaran Banyumas. Selain itu, aksi perubahan ini memberikan dampak terhadap pelayanan aduan lansia terlantar yang semula konvensional atau manual berubah menjadi layanan dengan sistem online atau berbasis IT yang lebih mudah, murah, cepat, tepat, efektif, dan efisien. Aksi perubahan Sistem Aduan Lansia Terlantar di PPSLU Sedagaran Banyumas telah mendapatkan dukungan dari beberapa stakeholder berikut ini. Saya sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat setuju dan sangat mendukung karena ini tentunya sangat efektif karena dengan adanya layanan berbasis IT yang tadinya konvensional orang harus datang ke sini membawa mobil, ini dengan sistem aplikasi ini lebih aware pelayanan dari Pak PPSLU sehingga bisa diakses mudah oleh masyarakat dan sehingga ini memang sebuah terobosan yang yang cepat, yang tepat, kreatif, inovatif dan dapat gitu. Saya setuju dan sangat mendukung. Untuk SIADUL hebat untuk PPSLU Sedagaran Banyumas. SIADUL
Luar biasa, inovasi yang sangat efektif. Mantap. Aplikasi Si Adul cepat bisa memfasilitasi terkait pelayanan lansia di Kabupaten Banyumas. Jos! Saya Harso Susilo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyatakan mendukung penuh terhadap rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Saudari Sri Kusumaningrum, Sarjana Ekonomi Magister Akunting, dengan judul Simplifikasi Pelaporan Lansia Terlantar melalui Sistem Aduan Lansia Terlantar atau Si Adul di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas. Saya berharap kedepannya ini bisa memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan solusi bagi lansia terlantar di wilayah kerja PPSLU Sudagaran Banyumas. Jaga integritas, jaga semangat, dan kesehatan semuanya. Kami sangat mendukung Ibu dari Dinsos Pronades Kabupaten Banyumas untuk bisa mensupport dan mensosialisasikan si Adul ini ke masyarakat secara luas sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, dan insya Allah akan bekerja sama dengan link yang ada di WA ini. Setelah nanti masuk ke link Si Adul ini, maka bisa langsung kontak sehingga bisa langsung terlayani dengan baik di masyarakat. Implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, simplifikasi pelaporan lansia terlantar melalui Sistem Aduan Lansia Terlantar Si Adul di PPSLU Sudagaran Banyumas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan pelaksanaan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kami siap mendukung implementasi Si Adul. Demikian laporan implementasi aksi perubahan simplifikasi pelaporan lansia terlantar melalui Sistem Aduan Lansia Terlantar atau Si Adul di PPSLU Sudagaran Banyumas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Semoga dukungan semua pihak terkait, terutama stakeholder internal dan eksternal, dapat bermanfaat demi terwujudnya pelayanan prima di PPSLU Sudagaran Banyumas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tetap sehat, semangat, dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Adul tepat, Inovatif. Efisien. Murah.